Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Sandy Walsh kagum dengan magis Stadion GBK. Media asing soroti langkah berani Timnas Indonesia. Dan Vietnam diminta waspada lawan Timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Brunei Darussalam dalam laga kualifikasi babak pertama Piala Dunia Zona Asia. Di laga tersebut, Sintayong sejatinya tak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Walaupun diisi pemain lapis, berkat kecerdasan Sintayong membedah pertahanan Brunei Darussalam, skuad Garuda berhasil menang cukup telak dengan skor 6-0. Gol-gol tersebut dicetak oleh Rizky Ridho pada menit ke-12, Dimas Derajat pada menit ke-7, 72 dan 90+2, Ramadan Sananta pada menit ke-64 dan 67. Tentu dengan suksesnya Timnas Indonesia menggasak Brunei Darussalam di leg pertama ini, skuad arahan Sintayong itu akan bermain cukup santai di leg kedua yang akan digelar pada 17 Oktober di Stasiun Hasanal Bolkiah. Timnas Indonesia arahan Sintayong berhasil menang telak di leg pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Garuda menang dengan skor 6-0. Dengan hasil ini, skuad Garuda dipastikan akan bermain lebih santai ketika berlaga di leg kedua pada 17 Oktober mendatang. Terlepas dari hasil pertandingan semalam, ada beberapa momen yang disoroti supporter Timnas Indonesia. Di antaranya, Sintayong membuktikan kecerdasannya memilih pemain yang dibawa untuk menghadapi laga bergengsi ini. Sebagaimana diketahui, keputusan pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya dipertanyakan. Walaupun begitu, Sintayong telah membungkam keraguan tersebut. Terbukti pemain seperti Dimas Derajat berhasil mencetak hat-trick untuk Timnas Indonesia. Selain itu, lini pertahanan Timnas Indonesia juga solid walaupun tak ada nama Jordi Amat. Sintayong mempercayakan Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot untuk menjadi trio benteng pertahanan. Di laga ini juga merupakan debut keduanya pemain keturunan yakni Sandy Walsh dan Saint Petinama. Untuk Sandy Walsh sendiri bermain penuh di laga tersebut. Sementara Saint Petinama hanya masuk dari bangku cadangan. Di laga semalam itu juga menjadi pembuktian dari Sadil Ramdhani yang beberapa waktu dihujat beberapa netizen usai celetukannya terkait peran di Timnas Indonesia. Pemain Sabah FC itu berhasil mencatatkan 2 assist di laga tersebut. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu sepak bola Asia Tenggara dikejutkan dengan kekalahan Vietnam 2-0 atas Republik Cina dalam laga bertajuk FIFA Matchday Oktober. Kekalahan ini jelas menampar sesumbar masyarakat Vietnam yang selalu menggembar-gemborkan kekuatan timnas sepak bola mereka terbaik di ASEAN. Usai melawan Cina, skuad arahan Philippe Trouchi itu akan menghadapi Korea Selatan pada 17 Oktober mendatang. Hal tersebut membuat publik Vietnam panik. Namun, Quang Huy selaku salah satu pakar kondang sepak bola Vietnam meminta para penggemar tak resah dan tetap percaya pada proses yang dilalui Trouchi. Alih-alih bermimpi bisa mengalahkan Korea Selatan, Quang Huy berharap fokus Trouchi saat ini beralih ke kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya melawan Timnas Indonesia. Mengingat kemungkinan besar skuad Garuda bakal tergabung di grup F pada putaran kedua kualifikasi nanti. Vietnam sendiri dikabarkan akan mengincar posisi runner-up terbaik. Skuad Garuda Asia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U17. Mereka menjalani pemusatan latihan di Jerman. Selain itu, skuad Garuda Asia juga memiliki laga uji coba untuk memperkuat chemistry antar pemain. Tercatat, Arkan Kakak dan kolega sudah melakukan 4 laga uji coba di mana mereka memiliki catatan 2 kekalahan dan 2 kemenangan. Selanjutnya, skuad arahan Bima Sakti itu akan menghadapi 3 laga uji coba lagi, yakni melawan Mainz U19, Borussia Mönchengladbach U19, dan FC Köln U19. Jelang laga tersebut, Bima Sakti sejatinya sudah melengkapi pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda Asia. Sebelumnya, ada nama Amar Brkic yang memiliki darah Indonesia, Bosnia, dan Herzegovina.
Kini timnas U17 kedatangan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia Togo, yakni Ko Yun Damanik. Diharapkan para pemain tambahan itu bisa ikut berkontribusi untuk timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Selain itu, para supporter timnas Indonesia memuji kejelian Frank Wormuth dalam memantau bakat pemain. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini timnas Indonesia lebih sering menggelar sebuah laga di Pulau Jawa. Terbaru, mereka menghadapi Brunei Darussalam juga di Pulau Jawa, tepatnya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sejatinya, laga tersebut dikabarkan akan digelar di Stadion Jakabaring, Palembang. Namun sayangnya hal tersebut batal digelar karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Menanggapi hal tersebut, salah satu pemain timnas Indonesia buka suara. Pratama Arhan dirinya berharap suatu saat nanti timnas Indonesia juga bertanding di Papua, karena bisa meningkatkan motivasi generasi muda yang tertarik kepada sepak bola. Pemain Tokyo Verdy itu mengatakan, Papua memang selalu melahirkan pemain-pemain terbaik di Indonesia. Di sana pun kini ada sekolah-sekolah sepak bola yang akan menggali potensi pemain muda Papua. Timnas Indonesia baru saja mengawali perjalanannya menuju Piala Dunia 2026, di mana skuad Garuda menghadapi Brunei Darussalam malam tadi. Usai pertandingan, terdapat fakta menarik yang menghampiri skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia belakangan ini bermain cukup apik dibandingkan sebelumnya. Kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkuala, mengungkapkan rahasianya di balik permainan apik skuad Garuda itu. Dirinya mengatakan jika para penggawa Garuda memiliki sebuah grup di WhatsApp. Menurut Asnawi, grup WA itu berguna untuk membangun kedekatan antar penggawa timnas Indonesia, terutama untuk pemain baru. Jadi, isi pembicaraannya terkait para pemain senior yang memberikan arahan agar pemain baru bisa beradaptasi lebih cepat. Ada kabar mengejutkan datang menghampiri pesepak bolaan tanah air. Sebagaimana diketahui, FIFA secara resmi menunjuk benua Asia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Hal itu membuat Erick Thohir menginginkan Indonesia ikut dalam proses bidding dan berani menantang negara besar seperti Arab Saudi yang juga ikut proses tersebut. Dalam mengajukan bidding nantinya, Indonesia tidak sendirian. Rencananya, Indonesia akan menggandeng Australia, Malaysia, dan Singapura sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Keputusan ini mengundang perhatian beberapa media Eropa, seperti Eurosport, Ita Sport Press, Sport Mediaset, hingga OneFootball. Sebagai tambahan informasi, FIFA sendiri telah menetapkan tenggat waktu hingga 30 Oktober 2023 untuk mengajukan permohonan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Jadi, sanggupkah Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 nanti? Back Timnas Indonesia, Sandy Walsh buka suara terkait pertandingan Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam semalam yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu. Pemain berusia 28 tahun itu sejatinya sudah lama menunggu berlaga di salah satu stadion kebanggaan penggemar sepak bola tanah air. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah lama tak melihat GBK. Pertama kali ia melihat stadion berkapasitas 77.000 orang itu pada 2019 silam. Hingga pada akhirnya ia kembali melihat markas besar timnas itu lagi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, dirinya berharap bisa debut bersama timnas di stadion bersejarah itu. Sandy Walsh menambahkan jika bermain di Stadion GBK itu semakin membakar semangat juangnya membela Garuda di dada. Ada kabar bahagia mendatangi salah satu bek timnas Indonesia. Peran Jordi Amat tiba-tiba dipuji oleh publik Malaysia. Melalui media Makan Bola, publik Malaysia menyoroti prestasi yang diukir Jordi Amat bersama Johor Darul Tazim. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat kini berkarir di Liga Malaysia usai hijrah dari KAS Yupen ke JDT sejak awal tahun 2022. Awalnya banyak yang menantang Jordi Amat pindah ke JDT. Akan tetapi, mantan pemain Swansea City ini masih mampu menjaga kualitas terbaiknya. Buktinya, pemain keturunan Indonesia asal Spanyol berhasil membantu JDT meraih prestasi. Dalam tempo yang singkat, ia sudah meraih 3 gelar juara. Di sisi lain, Jordi Amat juga senang bisa tampil di JDT. Hal itu ternyata membantunya adaptasi untuk bermain di timnas Indonesia. Namun sayangnya, bek yang pernah membela Spanyol U17 dan U20 itu tak bisa memperkuat Garuda dikarenakan cedera. Sebagaimana diketahui, badai cedera menghantui timnas Indonesia ketika bersiap diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia.
Tercatat ada 6 pemain yang mengalami cedera, diantaranya Ivar Jenner, Jordi Amat, Yance Sayuri, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Edo Febriansyah ketika mengalami pemusatan latihan. Kendati demikian, ada 2 nama yang tetap dipanggil walaupun mengalami cedera, yakni Marcelino dan Rafael Struijk. Sintayong pun menjelaskan alasan kedua pemain itu tetap dipanggil. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan agar Marcel dan Rafael mengerti permainan timnas Indonesia. Sementara untuk 2 nama lain, yakni Jordi Amat dan Yance Sayuri, memang sengaja tak dipanggil oleh Sintayong. Dia menyebut Jordi dan Yance disiapkan untuk putaran kedua bulan November 2023.